Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu charger baterai auto on dan cut off. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dafabi Prakoso dengan NIM 2203431017. Perkenalkan, nama saya Eki Effendi dari kelas IKI 3A NIM 2203431034. Perkenalkan, nama saya Zarianti Cantika Wijaya dari kelas IKI 3A dengan NIM 2203431026. Pada proyek mata kuliah elektronika daya ini, kami membuat charger baterai auto on dan cut off menggunakan IC55 dan juga relay. Pada video kali ini kami ingin menjelaskan proyek kami, yaitu isinya ada komponen-komponennya dengan fungsi-fungsinya dan juga ada rangkaian dari proyek yang kami buat, fungsi-fungsi dari masing-masing komponen tersebut, dan juga kita akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian tersebut dan pengaplikasian dari rangkaian tersebut, dan juga ada pengetesan nyalanya rangkaian kita. Baik, untuk pertama-tama kami ingin menjelaskan komponen-komponen yang kami pakai dalam proyek ini. Jadi, untuk komponen-komponen yang kita pakai pada proyek kali ini ialah konektor untuk input dan output, dioda 1N4007 untuk penyearah agar arus atau tegangan tidak balik lagi, lalu ada kapasitor keramik 103 yaitu untuk menyaring sinyal frekuensi, kapasitor Elco 220 untuk menstabilkan tegangan output C3 dan menyimpan tegangan untuk relay kebuka pada saat aki penuh. Lalu ada resistor 1K, ada 2 buah, yaitu untuk mengatur arus yang mengalir ke basis transistor. Lalu ada resistor 2K untuk membatasi arus, dan dioda Zener 5V sebagai tegangan referensi, LED merah sebagai indikator on ataupun off, transistor NPN BC547 sebagai saklar, relay 12 volt sebagai saklar, dan multiturn trimpot 20K 2 buah sebagai set on off. Serta kita di sini juga memakai IC555. Sekarang saya akan menjelaskan tentang skematik dari charger baterai auto on off. Ya, sama seperti yang sudah rekan saya jelaskan. Di sini bisa dilihat ada 2 konektor, yaitu sebagai input dari power supply dan juga ada output untuk charger akinya. Ini ada dioda 1N4007 yaitu sebagai penyarah arus agar tegangan ini tidak balik dari input plusnya power supply, dan juga ada kapasitor Elco 220 yaitu untuk menstabilkan tegangan dari output power supply. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing fungsi kaki IC yang menyambung pada skematik ini. Yang pertama ada kaki 1 yaitu nyambung ke ground, dan yang kedua ada kaki 2 itu nyambung ke RV1 sebagai trigger, dan kaki 3 itu sebagai output, dan kaki 4 itu sebagai reset menyambung ke VCC, dan yang kelima itu ada kaki yang kontrol yaitu yang nyambung ke antara resistor dan juga dioda Zener, dan yang keenam ada kaki trace itu fungsi untuk threshold nyambung ke RV2, dan yang 7 ini kita tidak pakai yaitu kaki discharge, dan yang ke-8 ada kaki yang nyambung ke VCC. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari multiturn trimpot ini. Yang pertama ada RV1 yaitu untuk mengatur voltase start atau isi permulaan pengisian aki yang dipasang ke kaki 2-nya IC55 yaitu sebagai trigger. Charger akan hidup pada volt yang udah di set di kaki 2 IC55 itu trigger. Selanjutnya ada fungsi dari multiturn trimpot RV2 yaitu untuk mengatur batas voltase maksimum yang diperbolehkan selama pengisian, yaitu yang dipasang ke kaki 6 IC55 yaitu sebagai threshold. Di sini saya juga akan menjelaskan cara men-setting dari multiturn trimpot
yang dipasang di skematik charger baterai auto on off. Yang pertama pada RV1 yaitu searah jarum jam untuk menaikkan voltase bawah, yaitu memutar arah jarum jam itu untuk membuat voltase start jika di bawah 6. Dan yang kedua ada RV2-nya, sama juga searah jarum jam untuk voltase berhenti atau cut off semakin tinggi sehingga berpotensi akan merusak. Putar berlawanan arah jarum jam membuat charger berhenti mengisi aki pada voltase yang lebih rendah. Selanjutnya ada resistor 2K yang menyambung dari VCC ke kaki dari Zener. Dan di antara resistor 2K dan Zener ini ada kaki IC 5 yaitu sebagai kontrol. Jadi fungsi dari Zener ini adalah fungsi dari resistor ini adalah untuk membatasi arus yang masuk ke arah Zener. Dan untuk Zener ini apabila arus yang masuk sudah melebihi kapasitas dari Zenernya, maka arus akan di reverse bias oleh Zener. Selanjutnya di sini ada resistor 1K yaitu yang menyambung dari yang pertama ada menyambung dari kaki 3 output IC55 menuju ke base dari transistor, dan juga ada yang satu lagi ke kaki LED yang untuk resistor 1K yang ke arah base transistor, kaki base transistor ini untuk menyaring arus yang masuk dari output IC55 ke base transistor. Dan yang kedua sini juga ada resistor 1K yang membatasi arus dari output IC55 ke arah LED, dan LED ini sebagai indikator pada skematik charger baterai auto on off ini, yaitu sebagai apabila nyala itu tandanya mengecas dan apabila mati itu tandanya penuh. Selanjutnya ada kapasitor LK220 mikrofarad yang menyambung dari output IC55. Sini fungsinya untuk menstabilkan tegangan output dan juga menyimpan tegangan relay yang akan kebuka nanti pas saat aki penuh. Dan juga yang dua komponen terakhir di sini ada transistor BC547 dan juga ada relay. Di sini fungsinya sebagai saklar apabila apabila aki penuh, maka arus yang masuk dari power supply sudah melewati komponen-komponen lainnya akan diputus oleh transistor dan juga relay. Maka di sini charger aki akan auto cut off. Setelah itu sebelum kalian memberi catu daya, kalian kecilkan dulu potensiometernya ke arah kiri. Lalu kita cantumkan tegangan aki minimum yang akan ditentukan. Setelah itu kita putar ke kanan sampai LED indikator on dan off. Kita putar bagian RP satunya. Setelah itu untuk RP2-nya kita putar ke kanan secara mentok sampai dengan kemaksimalannya. Setelah itu kita putar kembali ke kiri RP2-nya dengan perlahan karena menentukan seberapa tegangan ini ter-cut off. Bisa dilihat dari charger baterai ini sudah ter-cut off dan terjalankan.